تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Qadar. Apakah engkau tahu apa itu malam Qadar? Malam Qadar ialah lebih baik dari 1000 bulan. Turun malaikat dan roh padanya dengan izin Tuhan mereka untuk membawa pokok-pokok agama, pokok-pokok urusan, memberikan keselamatan dia sampai terbit fajar. Surat Al-Qadar. Shadaqallahul azim. Di mana di malam terakhir ini diprediksi atau diperkirakan turunnya Lailatul Qadar. Itu diprediksi 10 akhir. Kemudian bocorannya lagi malam Qadar itu terjadi di malam ganjil. Dimulai dari malam 21, 23, 25, 27, 29. Tapi mengenai malam ganjil ini kita berbeda-beda bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi orang yang puasanya hari Rabu kemarin, sekarang malam ganjil bagi dia. Kalau kita yang mulai puasanya hari Kamis, sekarang malam genap. Jadi susah juga disatukan itu. Karena memang awal Ramadan itu setahu saya tidak pernah satu. Kadang-kadang ada 4 macam. Bahkan mungkin kadang-kadang ada 5 macam. Hampir tidak pernah kita tahu bahwa mulai puasa itu satu, kompak semuanya, se-Indonesia tidak pernah. Kenapa? Karena berbeda-beda cara menghitungnya. Ada yang menghitung dengan ilmu hisab, setengah hari dia anggap masuk sehari. Seperti kemarin, hari Rabu itu sudah ada awal Ramadan, tetapi siang harinya. Maka bagi orang yang memahami ilmu hisab yang seperti itu, dia puasa hari Rabu. Padahal harinya belum penuh satu. Dan ada juga yang puasa itu benar-benar melihat bulan dulu. Sebelum nampak, belum puasa dia. Nah, itu di daerah Ulakan Pariaman seperti itu. Dia lihat bulan itu sampai nyata nampak. Nah, coba bayangkan kalau berawan, mungkin umur 3 hari baru nampak. Nah, jadi memang tidak bisa pula kita menyatukannya. Itulah pendirian mereka. Jadi malam genap, malam ganjil itu susah juga kita melacaknya. Lalu solusinya bagaimana? Ya kita beribadah saja tiap malam. Itu caranya untuk mendapatkan. Asal kita beribadah tiap malam, pasti dapat Lailatul Qadar. Cuman Lailatul Qadar itu apa? Banyak orang yang salah persepsi tentang Lailatul Qadar. Katanya kalau malam Lailatul Qadar itu tandanya air membeku. Sehingga ada yang merendam kakinya di satu tempat yang diisi air untuk mencari Lailatul Qadar. Ada juga yang beranggapan di malam Lailatul Qadar itu pohon-pohon sujud. Sehingga banyak yang memperhatikan pohon.
Karena dia menganggap kalau dapat malam qadar itu apa yang diminta dapat. Itu anggapannya semula. Sebenarnya malam qadar itu tidak seperti itu. Kalau kita bicara air beku, ya masuk kulkas itu beku airnya itu. Walaupun tidak malam qadar. Jadi yang didorong di malam qadar itu apa? Nilai amal kita, kata Allah, lebih baik dari 1000 bulan. Sempat kita beramal di malam itu, kebetulan malam itu malam qadar, maka nilai amal ibadah kita sebanding dengan 80 tahun lebih. Melebihi umur rata-rata umat manusia untuk saat ini. Kecuali kalau umat tempo dulu seperti Adam ya 1000 tahun. Nabi Nuh ya 900 lebih. Kalau sekarang ini umat Nabi Muhammad diprediksi berkisar sekitar 60-70. Kalau Nabi Muhammad sendiri cuman 63, ada riwayat mengatakan 64, ada mengatakan 65. Jadi kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar itu, nilai pahalanya sebanding dengan 80 tahun ibadah. Khairum min alfi syahrin. Lebih baik dari 1000 bulan. Jadi yang didorong adalah amal ibadah. Tanggal berapa pastinya? Nabi Muhammad sendiri tidak bisa menjelaskan itu. Kalaupun dulunya beliau tahu, tapi dibuat beliau lupa oleh Allah. Sehingga tidak bisa melacak tanggal berapa yang sebenarnya. Cuman beliau memberikan bocorannya, intailah di 10 terakhir. Sehingga banyak umat Islam yang melakukan ibadah yang 10 terakhir itu agak diperbanyak. Saya lihat ada yang iktikaf di masjid, mungkin untuk mencari Lailatul Qadar atau bagaimana. Memang Nabi menganjurkan perkuat ikat pinggangmu, maksudnya tingkatkan ibadah. Nabi di 10 terakhir itu membangunkan keluarganya untuk beribadah. Perbanyak ibadah, perbanyak baca Quran, perbanyak zikir. Karena di malam itu kalau nanti kebetulan ada malam qadar, nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Adapun arti qadar, malam qadar itu setidaknya ada 2 arti. Ada yang pertama dimaksud dengan malam qadar itu adalah malam kemuliaan. Kenapa disebut malam kemuliaan? Karena di malam itu kemuliaan tertinggi diberikan kepada Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat pertama. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di ceramah kemarin sudah kita singgung juga tentang turunnya Al-Quran, itu berhubungan dengan ayat ini. Di situ dijelaskan bulannya bulan Ramadan. Cuma tanggalnya juga tidak disebut. Tidak ada tanggal yang pasti tentang malam qadar itu. Baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Tetapi turunnya Al-Quran itu ada pendapat 17 Ramadan. Kalau memang 17 Ramadan bertentangan atau berbeda juga dengan yang diinstruksikan oleh Nabi Muhammad di 10 terakhir. Jadi kita tidak bisa memastikan bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang jelas kita beribadah tiap malam. Kenapa 10 terakhir ini ada pahala tertinggi yang diberikan oleh Allah? Karena biasanya di bulan Ramadan itu ramainya masjid di 10 yang awal. Itu biasanya begitu. 10 awal itu banyak yang datang ke masjid. Muda-mudi, tua-tui, banyak yang datang. Tapi kalau sudah 10 terakhir, sudah mulai banyak yang berkurang. Ibarat kompetisi sudah mulai tersingkir di babak penyisihan. Tinggal finalis-finalis. Maka yang di ujung itu dipancing dengan adanya satu malam yang disebut dengan malam qadar, yang nilai ibadahnya lebih baik dari 1000 bulan.
Kira-kira berapa tahun kita dapat beribadah di malam qadar itu? Kalikanlah satu kali itu 80 tahun lebih, sekitar 83. Berapa tahun kita dapat? Itulah nilai pahala yang akan kita peroleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebut dengan malam kemuliaan. Kemuliaan tertinggi diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan turunnya Al-Quran. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Malam qadar juga diartikan malam penentuan. Kenapa disebut dengan malam penentuan? Karena di malam itu ditentukan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang tradisi jahiliyah, mana yang Islamiah. Mulai dipisahkan. Mulai dirinci. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.